Halo guys, welcome back to Youth News Talk, episode yang kedua di tahun yang ke-2022 ini. Bersama gue, Shana Annabella, dan hari ini ada dua tamu spesial yang akan berbincang-bincang juga dengan gue. Silakan perkenalkan diri dari yang baju hitam ini. Nama saya Kelvin. Dan saya Presi. Nah, berhubungan dengan episode ini kita akan membahas tentang relationship. Jadi kita coba statement dulu nih. Kebetulan kita bertiga di sini sudah in relationship, currently in relationship. Gimana nih dari Presi dulu nih? Udah berapa lama lu pacaran sama yang sekarang? Kurang lebih 1,5 tahun. Mantap. Kalau Kelvin? Kalau gue tuh udah mau 7 tahun. Wow, lama juga ya. Sepuh. Makasih. Oke. Kalau gue jalan 2 tahun. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar relationship. Nah, tapi kali ini kita nggak akan ditanya, nggak ada yang hosting gitu ya. Depan kita ada nampan yang isinya beberapa amplop. Jadi nanti kita akan randomly ambil satu, terus kita lihat isinya apa, dan habis itu kita gantian jawab gitu aja ya. Oke. Silakan dari Presi dulu deh. Silakan ambil satu. Silakan. Boleh dibacain. Sejauh mana kamu bisa menerima kesalahan atau kelemahan pacar kamu? Silakan dijawab. Sejauh mana kamu bisa menerima kesalahan kelemahan pacar kamu? Kalau gue bisa memaafkan hampir semua kesalahan gitu, kecuali satu, bohong. Bukannya nggak bisa dimaafkan sih, tapi susah untuk gue balik bisa percaya lagi ke orang tersebut. Soalnya yang paling penting kan di relation kan trust sama communication gitu. Silahkan. Kalau gue ini ke dalam hubungan gue sama pacar gue yang sekarang itu, kalau misalkan kalau nerima berhubungan sama kesalahan tuh biasanya kalau di antara gue berdua itu kita tuh termasuk pasangan tuh yang ini kayak nerima kesalahan, misalnya kayak saling memaafkan lah gitu. Tapi model dari minta maafnya itu berbeda gitu. Kalau gue ini maunya tuh tipe yang sering cepat-cepat pengen selesai tuh masalah gitu, pengen cepat selesai masalah, pengen buru-buru selesai tuh masalah gitu. Tapi kalau cewek gue itu maunya bener-bener nanti dulu, sabar dulu, tenangin pikiran dulu, baru pengen nyelesain masalah kayak gitu. Tapi asal kesalahan itu nggak berhubungan dengan kepercayaan atau kejujuran, itu masih bisa menurut gue itu masih bisa dimaafkan gitu. Silakan. Kalau gue sejauh mana bisa menerima, mirip kayak Kopresi sih, kayaknya gue hampir bisa memaafkan semua kesalahan sih. Kecuali kalau bohong sih, soalnya emang kalau bohong tuh kayaknya bisa leads to another gitu. Kayak misalnya bohong bisa jadi selingkuh lah, bisa jadi apa-apa gitu kan. Jadi kayaknya ya kalau bohongnya udah ciri-ciri ke yang bibitnya kayaknya darinya bohong ya gitu, kayaknya susah dimaafkan. Oke, next. Kelvin. Ngambilnya mesti Enggak, bebas, terserah. Bebas kan? Mau ngacak. Setuju gak dengan pernyataan kalau cowok harus lebih sayang ke cewek daripada cewek sayang ke cowoknya? Kalau gua itu nggak, kalau misalnya dibandingin itu menurut gua nggak setuju sih. Karena menurut gua itu kalau sayang itu mesti dari dua belah pihak gitu. Karena kalau misalkan salah satu nih, tiba cowoknya lebih sayang pada kita gitu, tapi ceweknya itu nggak sayang sama kita gitu. Jadi ngapain kita berhubungan gitu kalau gitu? Otomatis kan kalau misalkan kita mau pacaran, kita mesti dua-duanya sama-sama sayang gitu. Menurut gue seperti itu. Siapa yang mau jawab duluan? Bebas. Ini duluan, silakan. Gue juga kurang setuju ya. Soalnya namanya pasangan gitu ya. Pasangan kan berarti sejalan gitu kan. Iya, berarti betul. saling. Saling itu ya berarti seimbang. Gitu ya. Gue juga nggak tahu nih pernyataan dari mana sih. Kan setuju atau enggak berarti udah ada orang ngomongin kan. Kalau gue sih ya, menurut gue sih gitu, harus saling. Jadi nggak ada yang lebih berat sebelah gitu. Ini kayak nggak adil gitu akhirnya pasti kan. Kalau misalkan kayak lu bilang, aduh cowok kayaknya kayak kurang sayang gitu, kayak aneh gak sih sebenarnya? Kalau misalkan tiba-tiba ada salah kayak belah pihak, jadi cewek itu lebih nggak sayang, cowoknya itu lebih sayang gitu. Harus pasti sama-sama. Mesti kayak membangun hubungan gitu kan, sama-sama gitu. Kita membangun hubungan nggak sendiri kan, berdua kan.
sama, gue juga sih gak setuju dengan statement itu. Soalnya apa pengukurnya gitu, apa pengukurnya ya cowoknya lebih sayang sedangkan ceweknya lebih, atau ceweknya lebih sayang gitu kan. Kayak maksudnya pengukurnya apa, pengukurnya tuh banyak gitu, bisa dari love language, bisa dari apa aja gitu. Jadi kayaknya nggak ada alat ukur yang pas gitu. Terus kayak kalau udah tahu terus kenapa, kalau lu tahu pasangan lu lebih sayang sama lu, terus apakah lu nggak berusaha untuk sayang sama dia juga nggak sih gitu kan? Kalau kayaknya ini orang udah sayang banget ya sama gue juga berusaha sayang juga sama dia kan, dengan segenap yang kita mampu gitu. Cuman kayaknya itu statement itu gue ingat waktu itu pernah dikasih tahu base-nya itu karena kayaknya cowok tuh lebih cepet bosanan gitu loh, kayak cowok tuh berapi-api di atas gitu, jadi kayak awal-awalnya tuh kayak excited banget tuh, cuman lama-lama kayak interestnya tuh menurun gitu, sedangkan cewek kan cintanya bertumbuh, jadi kayak lama-lama baru naik gitu. Jadi mungkin dari kejadian-kejadian yang kayak gitu kayak ceweknya baru suka nih gitu, cowoknya udah bosan, kayak bosan udah duluan. iya udah jenuh duluan gitu mungkin. Jadi makanya dia bilang cowoknya tuh harus lebih sayang biar bisa maintain terus nih di atas. Jadi pas ceweknya udah mulai bertumbuh tuh stabil gitu, bisa aja sih gitu. Cuman kalau gue pribadi gue kurang setuju juga. Tapi kalau ngomong soal love language itu, lu maksudnya ngikutin gitu love language, maksudnya harus tahu cowok lu tuh love language-nya apa kayak gitu. Gue sih mengikuti tapi nggak selalu jadi alasan sih. Itu nggak menjadi gue alasan untuk tidak merasa dicintai karena love language-nya nggak dipenuhi gitu. Oke. Lu juga pakai itu. Pakai teman itu, kayak itu baru akhir-akhir ini malah kayak tahun keberapa tuh baru pakai tuh. Awal-awal tuh nggak mikir gitu, tapi itu kalau gue itu kayak kira-kira sendiri aja gitu, kira-kira kayak di dalam diri gue sukanya apa, cewek gue sukanya apa, kayak gitu doang, tapi nggak mikirin love language lu kayak gini kayak gitu, nggak. Kalau gue dari awal sih udah benar ngikut iya. ya, udah ngetes gitu ya. Iya. Nah, gue ngetesnya Supaya juga kena baru beberapa bulan ini, beberapa tahun ini kali, mungkin baru ngetes, baru tahu nih, oh cewek gue nanti ini. Tapi sebenarnya love language itu kan kayak kelihatan dari kebiasaan kita kan sebenarnya kan. Ini balikin lagi. Sama aja. Kalian tipe yang kalau pacaran expose foto uwu di sosmed atau justru benar-benar disembunyikan? Aduh. Atau justru benar-benar disembunyikan? Gue nggak yang expose banget, selalu expose kayak tiap gue dapet apa atau gue gimana gue selalu expose gitu. Cuman gue juga nggak yang benar-benar disembunyikan sih. Awal-awal sih kayak sekitar setengah tahun lebih lah kayaknya itu waktu pacaran sih gue menyembunyikan karena beberapa alasan. Cuman habis itu ya memberanikan diri aja sih gitu, expose gitu. Jadi di tengah-tengah sih nggak yang kayak selalu expose, selalu pamerin, tapi nggak juga yang benar-benar nggak pengen orang tahu gitu. Kalau soal expose ini, kalau gue itu tipe orang yang nggak suka expose sih sebenarnya. Jadi kayak akhirnya sosmed gue akhirnya nggak guna juga sebenarnya, di hitungan bilangnya kayak gitu kan, orang pada bilang kan lu punya sosmed tapi lu nggak pakai, apa gunanya sosmed gitu kan, apa gunanya lu mau upload apa, masa mau upload sama teman-teman lu doang kan, nggak mungkin kan kayak gitu. Tapi kalau ke cewek gue itu tipe orang yang dia itu lebih suka expose, tapi expose-nya itu bukan expose yang bagus ya, maksudnya expose keadaan yang dimana foto aib atau foto jelek gitu. Dia tuh bener lebih suka tuh dimana kalau kondisi gua jelek atau kondisi gua apa, dia pasti upload nggak tanpa sepengetahuan apa. Misalkan gua gitu misalkan gua ke WC gitu kan, gua mencari cewek gua nggak ngumpet kemana gitu, dia videoin gua lagi nyari dia gitu, akhirnya di post ke sosmed. Jadi kayak misalnya kayak dia lebih sering ngerjain gua kayak gitu. Jadi kayak dia di prank ya gitu. kayak semacam itu lah. Dia lebih suka kayak gitu daripada foto yang ganteng atau apa, dia lebih nggak suka. Dia malah. Tapi kalau gua yang kalau gua upload, gua bisa upload yang cantik. Kalau misalkan gua upload yang jelek, dia marah. Buat apa gitu? Kayak gitu. Kalau gua sih kayak gitu ya. Jadi kayak ada serunya kayak gitu. Unik. Kalau gue lebih mirip Abel sih. Jadi kayak ya untuk di post seperlunya aja. Gitu. Jadi nggak menyembunyikan bahwa gue punya pasangan, tapi ya di post perlunya aja. Mungkin bahasa simpelnya ya, private but not secret, but not private, ya gitulah. Ya cuma kadang-kadang memang ada orang nih pasangan yang kan pengen diakuin terus kan dengan cara betul. Biasanya kayak gitu sih. Iya. Biasanya cewek kayak kalau cewek tuh suka banget kayak ngepost dapat apa dari pacarnya gitu. Iya, Terus kayak betul. Cowok tuh kayak ngapain sih kamu ngetek kan aku harus repost jadinya. Enggak ya? Iya, kadang ya. Kalian nggak ngalamin gitu Nggak, ya? kalau kata Raditya Dika,
Itu kan jadi PR buat gua nanti kalau punya pacar gua harus kasih orang juga. Jadi mesti nggak usah kapok sih kalian ya. PR buat gua, buat cowok-cowok yang lain gitu. Iya, di balance ya. Oke. Oke lah, Press ambil press. ambil kok, gantian. Apakah kamu setuju bahwa semakin sering pasangan bertengkar berarti semakin mereka dekat satu sama lain? Ini ada benernya, tapi gue nggak sepenuhnya setuju. Soalnya, maksud kita kan pasti namanya pasangan ya, atau namanya dua orang gitu, pasti ada ketidakcocokan gitu. Kita sama keluarga aja pasti ada ketidakcocokan, apalagi sama pacar gitu kan, yang mungkin notabene-nya dia dari keluarga yang lain gitu. Nah, bagaimana cara kita supaya jadi semakin dekat itu ya bukan cuma dari bertengkar. Bertengkar itu kan berarti karena ada perbedaan pendapat, terus mungkin salah satu tuh keras kepala atau ya auban gitu, atau melakukan terus menerus, akhirnya tuh jadi berantem mungkin karena itu biasanya kan. Nah, balik lagi juga bukan cuma dari situ sih, kalau menurut gue dari toleransi juga. Jadi kalau kita bisa menerima ya kekurangan atau kesalahan yang menurut kita masih bisa dimaafkan lah gitu. Ya mungkin nggak perlu berantem, tapi yang melakukan kesalahan pun juga bisa sadar diri gitu kan. Kayak oh iya dia nggak suka kayak gini ya, kita berubah gitu untuk menyenangkan juga, mencocokkan pasangan kita. Menyesuaikan gitu ya. Iya. Jadi ya nggak harus berantem. Tapi kalau berantem berarti kan udah menunjukkan bahwa oh dia serius nih, dia nggak mau hal kayak gini nih. Oke gitu. Tapi kalau berantemnya hal-hal itu terus ya bukan semakin deket, semakin jauh malah lama-lama. Makin capek. Iya. Saya kalau dibilang kalau dalam bertengkar ya, kalau gue itu menurut gue tuh bertengkar itu ini sih, kalau gue nggak setuju sih, karena kalau menurut gue itu bertengkar itu bikin capek. Bener bikin capek. Kayak misalkan gue berantem nih, tapi saat itu tuh kerjaan lu lagi banyak gitu. Lu lagi berantem, kerjaan banyak ya, akhirnya kerjaan lu kayak terbengkalai gitu kan. Kayak lu kayak pikiran kayak aduh gue pengen cepet-cepet selesai nih, apalagi kayak tipe kayak gue pengen cepet selesaiin masalah kayak gitu. Dan gue gak suka kayak misalkan tiba-tiba masalah berlarut-larut gitu, gue gak suka kayak gitu. Nah makanya kenapa gue gak suka berantem gitu, karena itu mengganggu sih. Kayak akhirnya dari kau berantem itu akhirnya kan lu bisa ini kan, kayak tiba-tiba ada orang lain yang bikin lu senang gitu, tiba-tiba orang itu masuk dalam hubungan lu, ternyata akhirnya lu bisa suka sama dia gitu, karena pacar lu misalkan kekurangan pacar lu ini nih gitu, misalkan tiba-tiba ya lu suka sama orang lain akhirnya kayak gitu, akhirnya lu nyaman sama orang lain bukan nyaman sama pacar lu kayak gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Kalau gua semakin sering berteman makin sering dekat, gue sih percaya kalau konflik itu ada yang konstruktif dan destruktif gitu. Kalau misalkan berantem yang konstruktif tuh kalau ketika berantem gue jadi oh ternyata dia nggak suka ya kalau gue gini, ternyata gue tuh nggak suka kalau dia gini. Jadi ada satu sisi dalam diri kita dan diri pasangan kita yang terbuka gitu akhirnya. Oh ternyata gitu kan. Jadi makin apa adanya gitu kan. Nah tapi kalau yang destruktif adalah ya kalau itu berulang terus nggak resolve gitu. Kayak berantemnya itu terus gitu, kayak selesai tapi ternyata nggak selesai, atau berantemnya jadi kayak masalahnya tuh kayak disapu ke bawah karpet doang gitu tapi nggak benar-benar dibersihin gitu. Itu kan berantem yang destruktif. Nah gue percaya kalau misalkan berantem yang konstruktif itu bikin kita makin deket sih gitu kan, makin membukakan diri kita dan diri pasangan kita juga gitu. Jadi itu juga menguji sih apakah kita siap nggak sih dengan orang yang seperti ini gitu. Gitu Jadi makin kenal gitu ya, makin kenal gitu. Jadi tapi perlu nggak berantem? Kalau misalnya ada masalahnya atau ada apa lagi gitu, terus kita rasa ya perlu diskusi aja gitu, nggak perlu berantem. Iya. Kenapa harus berantem? Iya benar, gue juga setuju sih. Kalau nggak usah diributin, ngapain diributin? Tapi juga bukan berarti kayak segala sesuatu kayak harusnya kita argue, tapi tergantung. aduh nggak usah deh gitu. Jadi kan sama aja, jadi lu bikin iceberg sendiri gitu kan. bener gitu. kalau berantem itu tergantung masalah apa yang dihadapin gak sih? Kalau misalkan kayak benar-benar kayak pendapat tuh benar-benar beda gitu. Seserius apa gitu? Iya betul, seserius apa Perbedaan gitu. pendapatnya gitu kan. Lu jawab pacar lu jawab Kesalahannya. A, lu jawab B misalkan gitu. Menurut lu bener apa jawab pacar lu salah kayak gitu. Misalkan kayak lebih ini gak sih? Lebih cekcok gak sih? Kayak dapat ini gak sih? Kayak gitu sih. Dan kayak misalnya berantem yang kayak misalnya argue nih gitu. Misalnya gue sama pacar gue berargumen, ya gue akan membalas sama apa yang dia omongin juga gitu. Jadi nggak apa ya istilahnya tuh, gue lupa istilahnya, tapi kayak listen
kita denger tuh biar kita bisa merespon, bukan kita denger untuk bukan kita denger untuk muter balik atau apa gitu kan, kayak cara kita nanggepin pasangan kita gitu juga penting sih. Tuh. Oke. Oke, next. Ini gimana Next. siapa ya BTW? Saya ya berarti. Apakah kalian percaya bahwa status break bisa memperbaiki hubungan? Pertanyaannya gini banget ya. Kalau menurut gue sih kalau di hubungan gue ya, kalau gue itu kayak break ya udah break aja putus gitu. Maksudnya kalau udah break up, iya maksudnya ya udah gitu. Maksud ini kan pasti kan status break maksudnya adalah di tengah-tengah break terus maju lagi kan. Break itu kayak istirahat. Istirahat dulu break kan. itu dua arti nih. Iya, makanya. Breaknya hancur atau Hancur breaknya apa? istirahat. Istirahat, nah iya. Ya, bagaimana? Kalau Para panitia? mau yang mana? Breaknya status break bisa memperbaiki Berarti kayaknya hubungan. istirahat deh. Istirahat ya? Menurut gua kalau dari konteks Kalau istirahat ya. besarnya. Nah kalau gue istirahat tuh, kalau gue sih nggak pernah ya maksudnya. Nah, Kalau tapi gua- kita nggak pernah bilang istirahat. Pasti biasanya kita break dulu. Iya, ngobrol. Kita break Kita nggak dulu, bilang, iya. kita nggak mungkin bilang kita istirahat dulu. Iya, aneh gitu Iya. sih. Akhirnya pacar lu pasti bisa bilang, kok break sih gitu. Emang ada apa? Biasanya kayak gitu kan. Pasti kayak ada mempertanyakan lah, kenapa kita nggak bisa break gitu, ada masalah apa gitu kan. Kalau gue sih gitu. Kalau misalkan break itu, gue nggak suka lah kalau kayak break gitu lah. Kalau misalkan udah break ke tengah, lanjut lagi, gue udah nggak itu lagi lah. Lu berarti memilih kalau udah break ya udah putus aja gitu. Iya, kalau gue gitu. Tapi kalau mau jalan ya jalan terus. Oh, oke. Wah. Jawab dong. Nggak berani jawab. Tapi ada loh kondisi abis break, lagi break terus kayak berasa pasangan gue nggak ada, kayak gue beneran butuh dia gitu. Iya, Akhirnya malah ada. jadi makin Iya, lengket. emang ada kayak gitu. Tapi kalau gue belum ngalamin karena mungkin karena itu pacaran pertama ya. Jadi nggak pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Kalau menurut gue, apakah kalian percaya bahwa enggak. Sudah sama kayak dia. Enggak kan? Kalau akhirnya bener kan? Kenapa gue membela lu? Kenapa gue ini? Iya, tadi bilang katanya itu boleh. Tapi gue juga nggak setuju sih. Soalnya break itu, misalnya nih, gue jenuh sama pasangan gitu kan, atau dia jenuh gitu, terus dia minta break dulu gitu kan. Menurut gue, dia tuh sebenarnya udah mau putus, atau gue sebenarnya udah mau putus. Cuman gak enak aja ngomongnya. Gitu. Tidak ada rasa bosan gitu break kan? aja dulu Iya, gitu break kan. dulu, iya. Dia lagi break, ya main sama Cowok lain, cewek lain gitu Iya, apa. iya. Gitu. Bilang mau menemukan jati diri. Gak boleh ngomong di sini ya. Gitu. Jadi ya menurut gua break itu ya cuman sebenarnya pengen udahan tapi nggak enak ngomongnya. Terus akhirnya ya coba dulu lah gitu. Break dulu sebulan gitu. Apa sih rasanya gitu kan? Iya, Yang misalkan wajib- ada ya bagus kalau bilangnya sebulan. Kalau bilang break dulu tapi nggak tahu sampai kapan gitu. Iya, iya maksudnya Iya. gini. Gue dapet pacar baru. Makanya, Iya. makanya gue gak mau ada break dah. Anti dah. Mau break up gitu. Iya. Istirahat bilang nggak usah bilang break gitu. Kok gue jadi marah sih? Wah, gimana tuh? Ada Gimana? pengalaman. Pengalaman buruk ya? Ada pengalaman buruk. Iya. Gue Pengalaman buruknya banyak. percaya sih break bisa memperbaiki, tergantung apa pemicunya gitu. Kalau ya tapi mungkin kebanyakan kayak yang Presti bilang sih, kayak break tuh untuk menunda. Kayak ada juga yang bilang kayak break itu lu lagi melatih diri dan pasangan lu untuk hidup tanpa satu sama lain gitu. Tapi yang kalau itu gue nggak setuju gitu. Cuman apakah break itu bisa memperbaiki hubungan? Gue percaya bisa sih, soalnya ketika break mungkin kita diuji lagi gitu. Gue percaya kayak misalkan cinta kita sama pasangan kita tuh bisa diuji gitu. Kayak misalnya tapi nggak tahu, makanya balik lagi ke triggernya apa gitu buat break. Kalau triggernya karena masalah yang nggak resolve kayak tadi gitu, atau misalnya trigger breaknya karena udah ada orang ketiga gitu, ya beda cerita ya kalau gitu. Itu gitu. Atau tapi kalau misalkan kayak tadi yang Presi mention kayak breaknya untuk mencari jati diri atau untuk misalnya dealing dengan masalah yang baru kita temuin ternyata pas kita lagi pacaran gitu, kayak pas pacaran ternyata baru ketemu, gila ternyata gue tuh orangnya kayak begini ya gitu, yang emang gue harus selesaikan dulu tanpa pasangan, ya mungkin ini juga bisa memperbaiki gitu kan, kita pengen jadi orang yang lebih baik bagi pasangan kita juga gitu. Jadi kalau gue pribadi gue percaya gitu. Apa pernah mengalami? Pernah sih, tapi abis break putus kebetulan kalau gue. Makanya gue bilang tergantung masalahnya apa. Iya, tapi tergantung gitu. triggernya sih. Triggernya. Tapi ya Masalahnya paling apa balik lagi? lagi 5% lah. susah sih. Kayak ada break itu menurut gue susah sih. Walaupun gue gak pernah ngalamin, tapi kayak buat balik lagi ke ini kayak susah gitu kan. Udah break gitu.
pasti kan tuh akhirnya kayak udahlah gitu kan. Iya, cuman gue mengupayakan sih waktu itu, sama-sama mengupayakan, tapi kayak ternyata masalahnya nggak resolve gitu, jadi memang lebih baik sendiri-sendiri. Oke. Kalau gue waktu itu. Oke, Anggiran siapa? Oh, Aduh, momen berantem terhebat yang pernah dilalui. Lagi napas dulu. Kok nggak ada drink? Bener yang drink ya. Aduh. Gue jujur sih, gue gak pernah berantem hebat sih. Berantem hebat tuh kan dibayangannya kayak, kamu gimana, kamu ngerti gak sih kamu? Kok merasa ada bohong ya? Enak aja lu, gak pernah. Matanya serius. lain. Iya. Serius, yang sama pacar yang sekarang sih, gue gak pernah berantem yang sampai yang kayak berhari-hari berantem gitu. Belum pernah sih, jadi jujur Itu aja. pertanyaannya untuk yang sekarang atau yang selama, maksudnya pengalaman kita berpacaran? Oh bener juga, momen berantem terhebat yang pernah dilalui sama pacar yang sekarang gue gak pernah. Kalau main dulu? Kalau main dulu, aduh, Sekalian ya. Aduh. Sekalian walking deh sekalian. Aduh. Ya. main dulu pernah sih, tapi kan nggak baik ya membahas masalah Mungkin lalu. pacaran yang maksudnya Ya. mungkin ini kali ya, maksudnya pertanyaannya maksudnya apa maksudnya kayak pertanyaan itu tapi apa yang pernah dialamin kayak gitu apa gitu. Oh. Diambil hikmahnya mungkin. Iya, Ya, maksudnya dari berantemnya karena apa? Terus apa? Kalian siap ya pertanyaan? Terus Ntar hikmahnya apa? gantian. Gantian kan. yang Oke. pasti biar kita sharing juga buat Hikmahnya bisa penonton. diambil apa gitu kan. ngomong kayak gitu lagi gitu misalkan kayak gitu kan. Momen berantem terhebat sebenarnya sama mantan sih, itu sampai no offense, gue udah berdamai sama mantan gue, bete kalau mantan gue nonton. Sampai yang kita ke konselor bareng gitu sih, sampai mencari Anjir. bantuan pihak ketiga gitu untuk bantuin kita berdua gitu. Ya itu sih tadi yang sebelumnya gue sempat mention gitu, disarankannya sebenarnya memang buat break gitu. Jadi ya itu sih momen yang sampai kita merasa kita berdua sama-sama butuh pihak ketiga untuk nolongin kita, dan pihak ketiganya itu harus yang ada latar belakang psikologis lah seenggaknya gitu, kayak konselor benar. gitu. Yaudah, terus habis itu dibantuin sih. Tapi kalau momen berantem terhebatnya karena apa ya, gue nggak bisa cerita. Cuman ya memang itu efeknya emang sampai kita berdua mencari pertolongan gitu. Di pertolongan itu di luar keluarga kan maksudnya. Bukan Iya. maksudnya Tadi iya, psikolog itu Iya, doang kan berarti kan. konselor. Ya gitu. Soalnya kayak ngerasa berdua tuh sama-sama nggak bisa menolong diri sendiri dan nggak bisa saling menolong gitu. Jadi kita butuh penolong yang lain gitu sih. Oke. Gue gitu sih. Itu yang jadi yang nyaranin break itu dari pihak ketiganya. Iya. Oh, dari konselornya itu bilang Iya, gitu. jadi konselor gue. Mungkin pihak ketiga Kayak itu ada pandangan itu lain juga gitu dia- nggak sih? Pihak ketiganya mau suruh mereka putus tapi nggak juga makanya Iya, bilang iya. break gitu. Udah break aja gitu. Udah break aja deh. Bisa Iya. juga. Mungkin psikolognya nggak enak kali. Biar mereka ya Iya. akhirnya decide dulu Iya. masing-masing. Ya mungkin ya. Tapi enggak sih, masa konselor kayak gitu? Enggak. Iya. Ya mungkin dia nggak enak juga Nggak kan. enak. Mungkin nggak enak juga nanti kali mungkin konselor. Dia juga bingung. Dia juga bingung. Bingung kenapa gitu. ya. Kalian putus aja, tapi kayaknya ini orang masih saling sayang-sayangan gitu. Kalian butuh break dulu gitu. Iya sih, ya gue disarankan oleh waktu itu konselornya sih buat break dulu gitu. Tapi keren sih kalau sampai konselor gitu. Maksudnya kayak Enggak sih, enggak keren. Konfliknya enggak keren. enggak maksudnya sampai berani ke konselor. Kadang kan kalau kadang keberanian orang ke konselor kadang pasti orang mikir kan kalau konselor takut ini diomongin kayak misalkan apa. kayak dapet sesuatu yang jelek. Kayak konselor pasti kan mikir, aduh kayak gue sakit nih. Gitu. Iya, iya, Iya kan iya, mikir iya, gak pernah iya. gak sih? Mikir kalau lu ke konselor, tantenya kayak lu sakit, lu punya penyakit Iya, gitu. iya. Oke, akhirnya lu gak berani ke konselor gitu kan. Ya, itu karena emang kayak pengen mempertahankan tapi lu udah habis cara gitu. Udah gak tau caranya gimana. Desperate, ya udah kan? desperate. Desperate gitu. Tapi kayak masih saling nggak mau melepaskan cinta. Iya, asik banget ya. Iya, Dan cinta-cintanya kayak itu ya. Dulu. Momen berantem terhebat yang pernah dilalui. Kapan ya? Kalau momen berantem terhebat itu mungkin kalau gue itu mungkin pas pertama kali kan ini kan kebetulan itu adalah pertama kali pacaran ya. Bener pertama kali pacaran di kuliah gitu kan. Nah gue tuh kayak nggak bisa kayak nge-treat cewek gue tuh yang bener gitu. Misalkan nih kayak tiap Sabtu gitu, kayak lupa ngajak jalan atau apa. Misalkan kalau Sabtu kan, misalkan kadang gini nih, ini kalau Sabtu, misalkan Sabtu nih, kadang gue memilih pergi jalan sama teman gue gitu. Gue gak mikir sama cewek gue gitu. Lupa punya pacar. Ya bukan lupa, maksudnya kayak Gak prioritas. gak pengen memprioritaskan pacar gue, jadi memprioritaskan teman-teman gue aja gitu. Gue pergi sama pacar, pergi aja gitu. Pacar gue ya udah di rumah atau gimana gitu kan. Akhirnya ya gue gak mikir di situ gitu. Jadi kayak gue gak bisa nge-treat
cewek gue tuh yang bener, yang semestinya kayak gimana gitu, kayak memakan waktu sama dia, Kurang terus melibatkan. kayak ngajak kurang melibatkan, inilah pokoknya kurang melibatkan gitu sih sebenarnya. Itu sih mungkin dimana itu susah sih sebenarnya pas itu. Jadi kayak awal berapa bulan ya, sebulan 2 bulan mungkin baru harusnya kayak gini loh, kayak gitu. Jadi gue akhirnya baru ngerti gue harus itu lakukan kayak gini. Untungnya pacar gue masih ngerti gitu. Kalau pacar gue ngerti mungkin udah break kali. break. Kenapa bahasanya jadi break semua? Ya benar, mungkin aja tuh sama Maco kita break gitu, karena gue sendiri nggak bisa ngerti pacar gue bener gitu. Ya gimana kedepannya kayak gitu, misalnya kayak gitu, bisa kayak gitu kan. Iya. Ini kalau pengalaman gue sama yang sekarang juga sama sih, gue nggak ada gitu. Tapi kalau sama yang dulu gitu ya pernah gitu, cuman momen itu pernah dulu. Kalau gue sih lebih ke karena misalnya gue main, dia pernah nggak suka sama seseorang gitu kan, sama-sama cewek gitu. Nah tapi dia teman satu kelasnya kita juga, kan dulu masih kuliah lah dulu, masih kuliah. Nah teman satu kelas juga, terus pokoknya tiap kali namanya satu kelas ya pasti ada ngobrol dong gitu. Iya, Saya betul. ngobrol kayak cuman ketemu nih terus mau kemana gitu, Say hello gitu kan. ya, hello, atau nanya ulangan kemarin bisa nggak, atau Iya. kemarin ujian ini dapat berapa gitu. Bahkan cuma sebatas ngobrol gitu. Pertanyaan Itu- wajar lah ya. Iya, dia Iya. tuh nggak suka, langsung kayak bisa cuekin gue berjam-jam gitu. Wah itu Kayak- sih. Ya jadi kan itu kan nggak enak banget gitu, dan itu terjadi memang nggak sekali 2 kali tapi berkali-kali, dan akhirnya gue kayak sempet capek, meledak gitu kan kayak, tapi gue nggak main tangan deh. Iya. Paham. Perlu di kayak meledaknya gue gitu. tuh kayak ya gue kesel gitu, akhirnya gue ngomong ke dia kenapa sih gitu, terus Iya. akhirnya cekcok gitu lah gitu. Gitu sih, tapi ya seperti itu juga sama, udah berdamai. Iya. Udah aman ya, dia udah aman ya di sini ya. Iya, udah Udah aman berdamai. semua, udah aman ya. Tapi itu kan di sekolah ya kok ya? Ya, Iya di sekolah kan. perkuliahan. Kuliahan kan. Berarti temen-temen tahu dong berarti. Oke gitu. Tahu, makanya gak sehatnya gitu, sampai teman-teman gue pada tahu gitu loh. Kayak ya maksudnya ya nggak Udah penting kesebar lah gitu gitu, maksudnya. ya nggak penting gitu loh, Iya, iya. berantemnya nggak penting tapi berulang-ulang gitu. Ya Oke. masih kuliah lah ya. Iya. Masih kuliah mungkin belum dewasa atau gimana Iya, kali ya. iya. Heeh. Semua orang punya masa itu. Oke. Ambil fresh. Ambil. Pernah nggak sih mengalami rasa bosan dalam berpacaran? Gimana kamu mengatasinya? Bosan ya? Bosan sih kayaknya. Ini berpacaran dengan balik lagi nih ya. Ini kan nggak disebut dengan yang mana gitu. Iya. Kalau Saat yang ini sekarang atau aja lah. Kalau yang sekarang ini kayak enakan karena gue sekarang nggak deh. pernah ya. Maksudnya pernah nggak ya bosan? Gue juga bingung. Ini susah nih jawabnya gue. gue susah nih kayaknya. Ini mungkin pernah tapi secara nggak sadar gitu ya. Sampai ini gue lagi coba ini tapi gue juga nggak terlalu inget sih kapan gitu ya. Tapi mungkin pernah secara nggak sadar. Terus gimana kamu mengatasinya? Cara paling gampang sih ya mengatasi cara bosan adalah dengan bersyukur. Asik. Mantap. Bersyukur. Bener sih. Bersyukur punya pasangan yang ya bahasa kasar ya, dia mau sama kita gitu. Yang punya, Iya. yang punya kekurangan begini gitu ya. Iya. Gitu. Terus belum tentu kalau misalnya nanti punya pasangannya dia bisa orang lain itu bisa menerima kekurangan kita. Gitu. Enggak Ya. setiap orang bisa itulah. Iya, maksudnya ya dengan cara bersyukur aja sih kalau gua. Oke. Kalau gue ya, gue bosan itu karena walaupun mungkin udah lama ya, katanya pacaran gue udah lama gitu kan, kayak ini. Tapi kalau gue itu mungkin karena sekarang ini kayak ketemu cewek gue juga jarang gitu. Karena kan ada maksudnya LDR gitu kan, kayak ketemu jarang, ini jarang, paling cuman kayak akhirnya kan kalau bosan nggak sampai ada bosan lah. Cuman kalau misalkan ngomongnya, gue bingung juga sih ngomong gimana ya. Kalau bilang bosan apa nggak bosan, sebenarnya mungkin nggak pernah sih kayak gitu. Mungkin kayak Kopres bilang bener, kayak nggak disadarin gitu. Ya nggak Sering sadar gitu kan. nggak sadar kenapa kita bisa bosan sama pacar itu. Sebenarnya sih nggak pernah bosan sama sekali. Ya chat, kalau ngechat ya chatting aja biasa gitu. Kayak kalau misalkan mungkin kalau gue cara mengatasinya misalkan kayak gue nih, misalkan kan sekarang kalau misalnya LDR tapi mau nggak mau kan komunikasinya dengan cuman pakai HP kan, only HP. Lu nggak bisa ketemu, ngobrol, ketemu hari Sabtu, ketemu malam minggu nggak bisa kan. Lu chat, akhirnya ya mau nggak mau chatnya itu paling balasnya
nggak 1 menit balas, 1 menit balas, nggak kayak gitu. Paling balasnya itu mungkin di jeda waktu lah. Kalau gue sih kayak gitu. Tidaknya kan, kalau nggak kita cari topik lagi. Kalau gue sih kayak gitu. Tapi menurut kalian wajar nggak sih rasa bosan itu dalam sebuah relasi? Harusnya sih wajar ya. Wajar ya. Karena mungkin bosan itu mungkin aja ada gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan hal yang sama repetisi terus kalau misalkan kita nggak ada kayak hubungan itu kayak nggak ada apinya gitu. Misalkan bukan nggak ada api bukan api dalam Butuh berantem. bukan berantem maksudnya adalah melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Yang perlu digali misalnya kayak gitu. Iya. Manusiawi lah ya rasa bosan itu. Iya. Gua yang sekarang sih gue inget-inget kayaknya belum juga sih, belum sampai yang bosen. Soalnya gue percaya kalau kita pasangan itu kayak ada yang namanya excitability sama compatibility. Jadi excited and compatible gitu kan, kita pasti cara cari pasangan tuh ya istilahnya compatible lah ya, sepadan gitu. Jadi ya klop nih, lu udah klop sama dia gitu loh. Jadi kayak ketika lu udah cocok ya susah, bener sih kata Koprisi, kayak susah lu cari pasangan yang mungkin sekompatibel itu sama kita gitu. Yang bisa nerima kita kan. Iya benar, kan, yang nerima kita, dan kita juga mampu menerima dia gitu kan. Nggak cuman dia yang nerima, tapi ya kita juga bisa menerima dia gitu. Dan ya abis selain compatibility itu excitability gitu. Excitability itu bisa dari banyak hal sih, misalnya sesimpel apa sih yang bikin lu suka sama pacar lu gitu at the first place waktu lu PDKT-in dia gitu. Kayak misalnya ya nggak apa-apa sih kita bilang ya dia cakep gitu, ya nggak masalah gitu kan, kayak karena dia cakep, walaupun mungkin aspek fisik bisa bikin kita bosen, tapi kayak ada aspek tertentu yang bikin kita tuh excited gitu loh, kayak misalnya ya dia cakep kayak, atau dia pinter, atau misalkan kayak simply lu nggak menemukan quality time yang sama-sama enak bareng dia ketimbang bareng orang lain, kayak gitu sih. Ada excitement yang ada, dan itu yang harus selalu kita pertahankan gitu loh. Jadi itu bisa mengatasi rasa bosan itu sih, atau mungkin bahkan menanggulangi sih, apa sih, mencegah menanggulangi bencana gitu. menanggulangi Karena baru gempa ya begitu ya. mencegah rasa bosan itu dengan menemukan sparks itu sih dalam. Bukan api ya. Iya bukan ya. Api tadi kan berantem gitu bukan. Itu masih aman lah. Oke, next siapa? Saya. Iya lu. Bagaimana cara kamu menahan diri untuk tidak menghadirkan orang ketiga dalam hubunganmu? Menghadirkan orang ketiga? Ya jangan ngomongin lah. Mau gimana lagi? Jangan diomongin. Iya, maksudnya bukan jangan ngomongin ya. Maksudnya ya berusaha. Jangan buka pintu juga gitu. Iya, jangan buka pintu juga gitu. Jadi kayak sebaiknya jangan tutup pintu rapat-rapat gitu. Tapi sebenarnya banyak orang sih ngomong kalau pacaran itu ya lu buka mata selebar-lebarnya. Kalau nikah kan pasti lu tutup mata selebar itu kan. Tutup mata susah. Iya, tutup pintu ya kan. Ya itu udah Tutup mata lebar. Iya. Ini enggak usah masalah. Ya itulah makanya kan. Oke. Gitu kan. Kalau gue sih gitu. Dulu deh. Jawaban gue cepet. Sama kayak tadi. Bersyukur. Iya dong. Kalau kita nggak bersyukur, itu adalah celah buat kita open door, open heart untuk orang lain. Iya, ini kebetulan bisa sama ya jawabannya. Iya benar. Gue juga sama sih. Pasti bersyukur sih. Iya, Kalau misalkan nggak bersyukur, karena ya orang ketiga bisa masuk waktu kita mungkin bosan. Ya itu tadi kayak ya benar. Bosan, berantem, makanya gue gak suka berantem karena itu. Salah satunya itu kayak jadi kayak misalkan kalau kayak berantem pasti kan tiba-tiba ada orang ketiga yang bikin lu nyaman gitu kan. Bikin break. Itu tuh. Itu tuh. Bikin break, bikin nyaman kayak akhirnya ya gue putus sama dia yang ini. Akhirnya gue lebih nyaman sama yang satu lagi gitu. Makanya kenapa gue gak setuju break? Nah ya gue gak setuju break, gue gak suka berantem ya kayak karena itu pasti. Salah satunya itu sih, bersyukur. Sama sih, gue juga bersyukur dari hal-hal yang sederhana sih, dan nggak ngebanding-bandingin dia juga. Nah itu compare itu. Nah itu kadang bandingin tuh paling ini sih, paling nggak enak. Iya. Kita juga nggak mau dibandingin. Iya, kita juga mau bandingin, ya kita jangan bandingin orang, jangan bandingin cewek lu gitu misalnya. Terutama dalam Misalkan, aspek romantis gitu sih, kayak
kayak kok cowok itu bisa romantis gitu sama ceweknya, kamu nggak pernah sama. Itu sering tuh kadang tuh. Kayak yang tadi gue bilang Raditya Dika kan. Iya, Lu iya. ngasih si orang itu PR buat cowok lain tuh enggak? Iya benar. Kadang mikir pasti cewek itu kan kayak ada momen-momen gimana pasti dia pengen dapat momen seperti yang cewek lain pengen dapat kan, kayak gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau lu gimana ya. Kalau misalkan kalau ngeliat nih cewek misalkan lihat cewek lain udah dapat momen yang kayak gitu, tapi lu pengen nggak dapat kayak gitu, pasti ada rasa aku pengen nih digituin nih gitu. Tapi mau nggak mau lu kirim ke cowok nih, tolong dong lu kayak gini dong gitu. Tergantung love language. Iya dong, sih. apa gue juga betul. Iya, oke. sih bener. Oke. Last one. Last terakhir. Coba ya. Pernahkah kamu berpikir untuk udahan sama pacar yang saat ini? Aduh. Minta drink. Sadring. Susah ya jawabnya kayaknya. Pernahkah kamu berpikir untuk udahan sama pacar yang saat ini? Pernah. Kok nggak dijelasin? Kok nggak jelasin? Kan guys dia diminta penjelasan nih, coba ditanya pernah apa enggak? Kenapa? Iya bener dong. Pertanyaan lu cuma kenapa, tapi mewakili semua yang nonton. Iya betul. Benar kan? Lu kan dong, itu alasannya nggak mungkin gue ceritain lah. Cuman pernah tapi Tapi sekarang udah enggak gitu. iya, maksudnya kayak apa ya? Pernah sih, cuman bukan karena kayak udahan kayak kenapa sih lu gini, udah kita udahan aja, kayak maksudnya gue nyalain dia, enggak sih, tapi kayak ke udahannya tuh karena kayak gue ngerasa aduh kayaknya dia terlalu baik deh buat gue gitu loh, lebih yang kayak gitu. Apa lu bilang? Apa lu bilang kok cewek kayak gitu ya? Kenapa kok cewek tuh demen banget? Maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak bilang Nih gue gampang nih, jahat gak gue gitu. Sering banget kayak gitu maksudnya. Kayak Lanjut maksudnya, sama gue ya, gitu. nyari pengen aduh gue gak pantas nih buat lo misalkan, gue gak pantas nih buat lo, gue pengen maksudnya gue terlalu baik buat gue misalkan kayak gitu. Kenapa maksudnya kayak gitu? Enggak sih, ini beneran sih, gue sempat ada di momen itu sih, kayak gue pas gue lagi down-downnya gitu sih, kayak lebih kayak mungkin kalau kita mikir kalau lagi down terus kayak pengen udahan, tapi gue kayak ngerasa pengen udahan tuh biar dia lebih baik, lebih Apa karena berkembang, insecure gitu kali ya? lebih Tapi katanya memang cewek itu sering kepikiran seperti itu. Sering katanya cewek. iya kayak emang cewek lu pernah? Pernah. Kita udahan Pernah. aja karena kamu terlalu baik. Dia nggak bilang gitu. Cuman dia bilang cewek itu sering punya pemikiran kayak ya pengen apa namanya? Udahan Pengen udahan gitu. ya. karena ngerasa cowoknya itu Iya, atau kayak mungkin simply kayak- pengen udahan. Ya kayak pengen udahan terus ya banyak pikiran sih, banyak. Suka kan cewek itu kan suka pikirannya kemana-mana gitu kan. Iya gitu, betul. kan. Ya, cewekku juga pernah sih sebenarnya. Iya beneran. Coba dari si cowok gimana sih? Coba. Kalau ya itu akhirnya kalau cewek gue tuh pernah kayak tadi, maksudnya kayak pengen pernah udahan. Tetap sama juga jawabannya tadi juga. Apa namanya? Dia lebih pengen biar gue tuh carinya lebih baik lagi, atau gue pengen dapat yang lebih baik lagi gitu. Tapi ya, menurut gue itu nggak bagus sih kayak gitu menurut gue ya. Kayak maksudnya akhirnya lu insecure dengan apa yang lu punya, menurut gue sih kayak gitu. Kayak gitu ya, akhirnya ya gue mencoba untuk dia itu nggak kayak gitu lagi gitu, jangan pikir kayak gitu lagi lah gitu. Dan kayak mensyukuri lah, maksudnya nggak inilah kayak gitu lah. Kayaknya ada sisi inferiornya cewek juga nggak sih dalam aspek itu, mungkin kayak ngerasa cowoknya kok take leads in everything gitu nggak sih, kayak nggak tahu sih gue kalau pesan kalian gimana gitu, atau kalau lu gimana? Maksudnya untuk take lead seperti Kayak itu. maksudnya kayak dominan maksudnya gitu. Enggak sih, kayak ngerasa atau gimana soal ini? Soal ini iya soal itu sih. Lu dia saya jawab lu. udah tadi gua tuh nggak pernah kepikiran untuk udahan sih, tapi kalau Lu nggak kali pernah kepikiran untuk udahan. berpikir itu pernah, itu pas tadi momen tadi itu pas kayak pertama kayak awal pacaran tuh. Oh. Kayak misalnya kenapa gue nggak bisa nge-treat di cewek tuh yang bener gitu. Iya. Ya maksudnya akhirnya apa gue udahan aja ya gitu, misalkan kayak gitu. Akhirnya akhirnya udah nggak berpikir lagi sampai sekarang gitu. Akhirnya ya udah kayak gitu sampai sekarang. Kalau gua ya lebih mirip itu sih, maksudnya udahannya tuh ya mikir apakah dia bener-bener orang yang tepat buat gua gitu. Takutnya gua udah sama dia nih udah nggak mungkin sama yang lain dong gitu. Taunya gua sebenarnya bakal mungkin future-nya lebih bagus dengan orang lain gitu. Lebih punya ketakutan seperti itu gitu. Ya takutnya udah salah naik kereta gitu, taunya ada kereta yang lebih bagus gitu. Tapi mau sampai kapan kayak gitu? Iya makanya itu Iya. kan cuman pikiran aja gitu. Jadi ya pernah, tapi
ya disyukuri lagi dengan rasa bersyukur lagi. Wes gila, 3 jawaban. Kalau tiga jawaban bersyukur ya? One answer to the Understand question. ya? Bersyukur sih sebenarnya, kayak gitu mensyukuri pasangan lo ada sih sebenarnya gitu kan. Iya. Itu penting banget sih sebenarnya. Kayak akhirnya kayak lo mencari sisi positif, maksudnya melihat sisi positif pacar lo gitu. Mengesampingkan ya sisi negatif, karena kan setiap orang kan, setiap manusia kan nggak ada yang sempurna gitu kan. Iya. Ya, Tapi benar. berarti ini sih, maksudnya uniknya kalau kita ya cowok gitu ya, berasa udahannya karena pasangan kita kenapa-napa gitu takutnya gitu. Nah iya, kalau dia kan iya. mikirnya pasangan, gue pengen dia dapat yang Dapat lebih yang baik lain gitu. lagi ya. Kalau Iya. cowok pasti dia mikirin pasangannya gitu. Kalau kita tuh mikir alasannya tuh karena pengen pasangannya gimana. Kalau kita mikir kitanya gitu. Iya, Lebih ke mikir ego ya berarti ya. Kita mikir kita sendiri, kita buat salah nih. Kayak gitu, akhirnya kita buat salah, kayak kita merasa kita sendiri nggak pantas buat dia gitu. Akhirnya udah kita gituin aja gitu kan. Kayak gitu. Ya gitu lah. Oke. Nah. Maksudnya aja. Iya. Apa nih kasih? Jadi ya kalau dari perbincangan kita ini sih gue merasa ya emang nggak ada relasi yang perfect banget gitu ya. Kayak dari denger-denger juga, walaupun kayaknya kita tipe-tipe yang bertiga kebetulan sama-sama yang slow ya. Maksudnya kayak misalkan mungkin kita belum sampai bahas sampai hal-hal details and deep, kayak misalkan jealous lah, atau misalkan yang love language-nya deeper lah, atau misalkan orang ketiga lah atau apa sebagainya gitu ya. Cuman gue merasa kayaknya kita lumayan tipe yang lumayan slow gitu yang jalanin relasi kita yang sekarang gitu. Nah cuman ya sama sih, gue percaya kalian juga sepakat bahwa nggak ada relasi yang sempurna gitu ya sampai bener-bener perfect gitu. Makanya gue pernah baca satu buku juga tentang relasi. Dia tuh bilang gitu, jadi relationship itu tuh dua manusia berdosa, ya cowok cewek ya, 2 manusia berdosa yang saling ketemu terus lagi menciptakan sebuah ruang stabilitas yang isinya itu kasih dan penerimaan gitu. Nah tapi masalahnya ruang ini tuh sestabil apapun kita mengupayakan ruangan ini tuh tetap nggak sempurna, tetap nggak sestabil itu sampai ketika kita menghadirkan Allah di dalamnya gitu. Jadi anugerah Tuhan itu yang bikin relasi yang tidak stabil ini tuh jadi seperti heaven on earth, dia bilangnya. Heaven on earth tuh ya berarti heaven in a heartless world gitu. Jadi surga di tengah dunia yang hancur gitu kan. Dunia kayak misalkan sekarang banyak masalah lah apa segala macam gitu. Tapi ketika ya kita berelasi sama pasangan gitu ya, kayak ada kita menemukan satu ruang yang aman lah gitu, aman dan nyaman yang kita bangun gitu ya, walaupun di dalamnya ada jatuh bangun, ada nggak sempurna, ada yang nggak nyaman, saling menyakiti dan sebagainya gitu. Jadi apa ya, itu penting sih dalam sebuah relasi. Jadi kita bisa membangun heaven in our heartless world gitu. Jadi sama pasangan kita gitu, dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah relasi kita gitu ya. Gue juga percaya sih pasti kita juga di sini cukup peka dengan Tuhan gitu ya dalam relasi kita gitu ya. Kayak berapa kali juga kayaknya waktu itu sempat sharing sama Calvin juga gitu, kayak kita membahas tentang relasi ini dari sudut pandang Kristen gitu, misalnya kayak tentang Tuhan atau gimana gitu kan. Dan ya maksudnya kita juga sama-sama pelayanan dan sebagainya gitu. Jadi ya relasi kita tentu bertumbuh gitu. Dan ya gue juga belajar sih dari perbincangan dengan Presi dan Calvin gitu, bahwa pasangan yang bertumbuh itu bukan cuman yang sama-sama enak doang gitu, tapi sama-sama juga ya belajar gitu. Pasangan yang baik itu yang mengkoreksi kelemahan gitu, bukan mengafirmasi ego gitu sih, satu sama lain gitu. Jadi ya itu juga satu pembelajaran gitu ya, kita dan pasangan kita untuk dalam berelasi itu ya, karena kita sadar bahwa mungkin kita nyari pasangan yang sama-sama nih, ini misalnya compatible lah, excitement lah dan sebagainya, tapi sebenarnya dari awal tuh udah ada satu hal yang sama dari kita dan pasangan kita, itu sama-sama manusia berdosa gitu. Jadi ketika kita back ke itu ya, kita bisa mengasihi satu sama lain dengan lebih whole gitu, karena kita sepaham bahwa sama-sama manusia berdosa, sama-sama butuh anugerah Tuhan gitu. Kayak kalau itu udah sepaham ya,
syukur-syukur kita bisa ngelewatin gitu semua badai di dalam relasi kita ya. Semoga juga dalam relasi ini kita bisa langgeng selamanya kepada Amin. kalian Amin, berdua. amin, amin. Kepada gue juga. Dan doa juga. Amin, amin. Semua. Kita doakan semuanya, amin. Gitu ya. Dan buat kalian juga di rumah yang lagi nonton atau yang lagi dengerin, kalau kalian yang lagi berpasangan, semoga kalian langgeng sama pacar kalian yang sekarang atau yang udah tunangan, lagi persiapan mau merit, semoga lancar sampai hari H, yang udah menikah, baru menikah dan sebagainya juga. Semoga keluarga kalian dan relasi kalian selalu diberkati Tuhan. Dan buat kalian yang mungkin masih single gitu ya, semoga podcast ini juga memberkati kalian untuk mencari pasangan yang nggak flawless, nggak perfect gitu, tapi at least compatible gitu ya sama kalian. Dan tentu aspek-aspek kriteria-kriteria idealisme yang kalian miliki gitu ya bisa kalian lihat juga dalam pasangan kalian, komunikasi yang baik dan sebagainya. Jadi ya semoga kalian bisa menemukan orang yang tepat gitu, dan orang yang tepat juga bisa menemukan kalian gitu. Oke, stay tune terus di dalam episode kita selanjutnya. Dan gue Shana Anabella bersama dengan Presi dan Kelvin undur diri dulu. Thank you, jangan lupa Bye-bye. like dan subscribe.